Selamat datang kembali di Muhammad Rafi Channel. Kali ini kita akan coba mereview interior, eksterior dari mobil Expander tipe Ultimate. Bersama saya Om Arya sebagai owner mobil ini. Kita akan coba tanya kembali pengalaman menggunakan mobil ini. Kita mainkan. Maria, kita mulai dari depan dulu ya, tapi sebelum kita mulai review dari standar mobil bawaan, apakah sudah ada yang dimodifikasi nih? Sebenarnya kalau dari standar, ini semuanya standar, full standar. Cuman memang waktu pertama kali beli minta ditambahkan body kit. Body kitnya biasanya kan ada paket-paketan, saya sih nggak ikutan paket. Memang jadi cuman nambahin body kit yang depan, tengah, sama belakang, additional. Oke, yang bagian depan mana aja nih Om Arya? Jadi depan tuh full segini nih. Yang bagian ini sama hitamnya ini yang depan. Oke, jadi nutupin sesuatu ya, yang aslinya kan warna silver ya kalau nggak salah. Warna silver. Tapi tetap lampu light yang bawahnya masih ada. Terus yang samping ini untuk yang masing-masing ya, kanan kiri sama persis. Jadi tadinya kalau nggak salah cuma agak coak ke dalam ke atas aja. Yang ini jadi kelihatan lebih strong aja. Pengaruh ke ground clearance-nya gimana? Iya, jadi ground clearing-nya sekarang jadi berkurang ya, karena kalau dulu standarnya mungkin sekitar 205 atau 26 ya kalau saya nggak salah. Jadi sekarang agak turun sedikit dengan ini, tapi masih tetap tinggi sih. Beda beberapa senti aja ya? Iya, beda beberapa senti. Oke. Terakhir sih cuman belakang, jadi full body kitnya full dari depan sampai belakang. Jadi muter semua ada body kitnya ya? Ada body kitnya. Kalau dari standar cuma itu aja yang di depan. Oke. Yang lain nggak Om Arya? Kemarin waktu pertama beli langsung kita coating di Skuto Fluid. Oke, jadi dapat harga promo mungkin ya? Betul. Full body ya? Full body. Waktu itu pengajarannya 1 hari. 1 hari ya? Cuman orangnya datang gitu, jadi nggak di fluidnya, nggak bisa diambil. Oh, ini berarti untuk coatingnya ada di rumah atau di tempat lain di rumah ya? Ada garansi nggak untuk coatingnya? Garansi tahun. Coba kita review dari bagian depan terlebih dahulu. Dari bagian depan ciri khasnya Mitsubishi, lampu ada di sini dengan grill 3 baris warna chrome. Terus di bagian lampu di sini ada lampu senja dan DRL agak panjang di sini. Di bagian bawahnya sudah ada lampu utama multi reflektor masih menggunakan bohlam. Di bawahnya juga ada lampu sen masih menggunakan bohlam. Untuk list lampu di sini sudah menggunakan list chrome. Di bagian bawahnya juga ada fog lamp menggunakan multi reflektor. Itu di bagian lampu. Nah, sekarang coba kita tanya Om Arya, untuk bagian lampu ini pengalaman menggunakan di malam hari, berkendara di malam hari bagaimana? Apakah terang atau gimana ini untuk bagian lampu? Ya mungkin kayak banyak juga review-review orang. Jadi lampunya memang kalau untuk khusus edisi tahun ini 19 ini agak kurang terang sih untuk malam. Kurang terang? Iya, agak kurang terang. Jadi memang pencahayaannya agak minim sih. Kita coba lihat di bagian mesin. Kita bisa lihat di bagian mesin cukup lega juga. Di bagian mesin masih ada space untuk memudahkan kita maintenance. Di sini sudah ada ABS juga. Mesin berkapasitas 1499 cc atau 1500 cc. Di bagian power, mesin ini dapat menghasilkan 103 HP dengan torsi maksimum 141 Nm. Untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini berkisar di antara 10 sampai 14 km per liter ketika di dalam kota. Juga sudah ada peredam di atasnya. Untuk di bagian mesin sudah, kita lanjutkan di bagian samping. Kita
spion sudah menggunakan auto retract. Di samping juga sudah ada lampunya. Di bagian roda ini masih original, menggunakan dual tone, chrome sama hitam, baut 5, sudah menggunakan disc brake. Untuk ukuran ban 205/55 ring 16. Jadi waktu dari awal memang warnanya ada perbedaan antara mediumnya plastik sama mediumnya besi. Oh, karena materialnya beda ya? Karena materialnya beda. Dan ini banyak yang pembahasan juga sih. Jadi kelihatan agak sedikit kelihatan lah. Tapi memang kalau dari jauh banget agak saru. Tapi kalau kita perhatiin detail banget ada sedikit perbedaan. Ya. Di pintu pengemudi ini sudah menggunakan smart key tombol. Dan juga ada fungsi kuncinya. Di bagian pintu ini ada list chrome. Jadi kombinasi warna yang semakin elegan, putih, chrome sama hitam di bagian list pintunya. Antena posisinya ada di belakang, belum ada roof rack, talang air juga belum ada, belum shark fin. Di bagian bawahnya sudah ada lampu stop lampnya. Di bagian kaca belum ada defogger. Untuk wiper ada satu di bagian tengah. Lampu di sini masih menggunakan bohlam. Lampu stop, lampu sein, semuanya masih menggunakan bohlam. Di bagian bawahnya sudah ada kamera mundur. Jadi untuk yang di sini sudah ada kamera mundur. Di bagian bawahnya ada reflektor warna merah, ada di kanan dan di kiri. Tapi untuk tipe Expander Ultimate ini belum ada sensor belakang nih. Untuk di bagian bawahnya lagi ada penyimpanan ban serep. Kita bisa lihat belum ada cover, cuman sudah ada besi untuk penahannya. Untuk knalpot bisa kita lihat ada di bagian sebelah kanan. Maria, coba bisa kita lihat bagasinya seperti apa. Oke. Bagasinya bisa dilipat seperti ini ya. Ini cukup lega ya, Om Maria ya. Cukup banyak, bisa Cukup banyak nampung ya. barang sih. Oke. Kalau saya lihat di sini ada kayak semacam kompartemen, Om Maria. Ya, ini kompartemen untuk sepatu biasanya atau barang-barang Oh, kecil. oke. Barang-barang kecil bisa dimasukkan di sini ya. Ini nggak bisa dibuka ya? Fix, Om Maria ya. Fix ya. Ya, fix. Di sini ada untuk Ban cadangan. jadi untuk membuka ban cadangan, bautnya ada di sini. Di bagian kanan ini sudah ada tempat untuk tools. Di belakang juga sudah ada safety belt. Ada 1, 2 kanan kiri. Terus ada cup holder sama penyimpanan barang-barang kecil. Di atasnya ada power outlet 1 nih. Yes. Di belakang satu. Belakang 1, di bagian kanan aja nih, sebelah kiri nggak ada. Untuk handle sudah retract. Handle tangan sudah retract. Bagian belakang juga belum ada lampu, cuman ada di bagian tengah saja. Oke, Om Maria, ini gimana cara melipat kursinya nih, Om Maria? Oh, simple sih. Ini tinggal Simple ya? Tinggal kalau ini kita tinggal tarik aja. Oke, Nah, kalau ini posisi kalau kursinya ditegakkan ya. Jadi bagasinya cuma tinggal segini gitu. oke. Masih cukup luas lah. Ini koper untuk ukuran kabin bisa 2 ini ya. Bisa 2 ya. Oke, untuk posisi rebah ini
bisa kita maksimalin kali Om Arya ya. Bisa. Oke, cuma sampai segini aja. Yes. Untuk headrestnya juga bisa kita naikin lagi. Lumayan tinggi juga ini Om Arya. Lumayan. Kita pindah ke bagian tengah. Oke. Di bagian door trim bangku tengah, di atasnya bahan masih plastik keras. Ini ada list chrome dan juga ada aksen wooden di sini. Ini masih plastik keras juga, sama plastik keras. Bukaan pintu seperti ini, lock unlocknya. Di sini ada bukaan jendela, ada kompartemen kecil di atas. Di bawah ada cup holder. Sebenarnya bisa cup holder semua ini. Di bagian depan juga ada speaker. Untuk pegangan tangan, handle tangan sudah retract di samping. Di tengah sini juga ada untuk pengaturan fan AC. Di sini untuk grill AC ada 4, 1, 2, 3, 4. Pengaturannya bisa dari belakang. Cuman untuk on off-nya masih dari depan. Untuk bagian joknya ini warnanya krem. Ini udah kulit, tapi ini adalah sarung. Originalnya ini bahannya kayak fabric tapi bahan semacam bludru gitu. Kita bisa lihat nih. Sudah dilengkapi dengan safety belt. Ada 1, ada 2, ada 3 di tengah di sini. Dan di tengah ini bisa berfungsi sebagai armrest. Nah, ini armrestnya cukup lebar. Cukup lebar, jadi penumpang sebelah kiri bisa dibagi 2. Untuk pada umumnya sih memang lebarnya nggak selebar ini, tapi untuk Xpander Ultimate ini cukup lebar juga. Oke, untuk posisi duduk ini bangku bisa dimaju mundurkan. Kita coba. Oh, ini udah posisi paling belakang, jadi masih ada space 4 jari. Ya ini lumayan lah, nggak terlalu sempit juga, masih lega. Untuk posisi kepala headroom ini masih lega ya. Ya 6 jari lah, 6 jari. Dengan posisi tinggi badan saya 180 cm. Kita bisa rebahin juga. Ini rebahnya udah maksimal nih. Jadi kalau saya duduk seperti ini rebah, kita naikin dulu. Nah, kalau saya pasin dengan posisi maksimal headroom, headrest ini, ya ini nyaman. Posisi kaki juga belum mentok. Bisa tiduran ya, masih nyaman lah. Oke. Oh, untuk tempat penyimpanan barang di bagian belakang ini ada tambahan di bagian atas. Pada umumnya sih biasanya cuma ada di bawah, ini ada tambahan lagi di atas. Ini kreatif juga, ini memanfaatkan space. Ada lampu di bagian tengah, tadi udah disebutkan. Oh, tidak ada lagi sih. Sekarang coba kita masuk ke bagian pengemudi. Untuk tombol kunci seperti ini sudah keyless, jadi kita tinggal buka saja. Kita lihat spion buka sendiri, udah otomatis. Jadi ketika mobil posisi terkunci, ketika kita mau buka pintu nggak usah mencet remote posisi open, tapi kita tinggal bisa pencet tombol ini aja. Di sini sudah ada tombol-tombol untuk untuk lock window, untuk lock unlock untuk pintu. Di sini juga udah ada auto untuk di bagian pengemudi untuk buka windownya, dan kontrol untuk window yang lainnya. Itu sih untuk di bagian door trim pengemudi sama dengan yang lain. Kita coba masuk di sini. Ini adalah ada untuk adjuster posisi duduk. Kita bisa lihat
Ini untuk posisi naik ke atas. Sebaliknya untuk posisi turun. Masih manual sih ini, tapi nggak terlalu berat. Ini untuk adjuster rebahan joknya, masih menggunakan tuas. Oke, lanjut ke bagian tengah, ke bagian bawah. Ini adalah untuk handle posisi kursi maju mundur. Di bagian bawah sini sudah ada tambahan karpet deluxe. Di sini juga sudah ada untuk bukaan kap mesin. Untuk buka bahan bakar, dia ada di bawah samping kaki. Kita coba nyalakan. Om Arya, kita coba nyalakan AC-nya dulu, Om. Oke, tombolnya ini. Jadi biasanya ada buat Oh, itu untuk arah angin untuk ya. arah angin, kemudian masih bentuk lingkaran ya ininya. Masih kompor AC-nya, gas. Ya, AC kompor gas. Ini yang buat tombol nyalain AC-nya, ini untuk cool and warm-nya ya. Untuk di bagian sebelah kanan kita bisa lihat di sini ada speaker kecil, terus ini ada AC juga ya, Om Arya ya. Iya. Ini AC kecil, terus di sini juga ada pengaturan AC-nya masih menggunakan seperti ini. Terus ada tombol info. Tombol info ini untuk apa, Om Arya? Info itu untuk ganti-ganti menu yang ada di speedometer. Oke, kita coba ya. Iya. Menu apa aja sih yang akan berubah di sini? Oke, itu untuk average 2 km. Ini ada logo kosong. Ini servisnya ya, Iya, 3 bulan. servis. Oh, itu aja ya, Om Arya ya. Kalau jalan harusnya ada sih. Ini lagi. Coba ditekan yang tekan. Oh, kita coba yang satu ini. Ini ada Itu buat keterangan itu aja. untuk brightness ya, Iya, brightness. cahayanya. Oke. Hanya itu aja sih nih, Om. Iya. Untuk di bagian bawah tadi, di bawah masih ada informasi yang lain, yaitu untuk pengaturan kaca spion kanan kiri kita bisa pilih. Di bagian bawahnya ada pengaturan stability control, ada penyimpanan koin ya, bisa kartu, bisa duit, bisa apa aja di sini, kecil, handphone juga bisa taruh sini. Untuk di bagian wheel steering ini ada airbag. Di bagian kanan ini ada pengaturan cruise control. Di sini ada untuk nambah atau mengurangi. Ini masih kosong nih untuk spare. Cancel, balik ke speed semula. Untuk wheel steeringnya ini sudah menggunakan kulit ya, Om Arya ya. Sudah. Sudah dibalut dengan kulit, jadi pegangannya cukup enak ya. Iya. Lanjut di bagian kiri, di sini ada voice command, ada untuk angkat telepon, ada untuk mematikan telepon juga. Yes. Di sini ada mode. Mode ini untuk ke head unit. Yes. Kita bisa pilih modenya apakah radio, Bluetooth, aux, Atau USB. atau USB. Ya, pengaturan dari sini juga ada untuk on off sama pengaturan volume juga. Oke, di bagian sebelah kiri untuk pengaturan wiper. Tapi bisa ini disetel. Tapi ini untuk waktunya bisa Bisa di di-setel. setting. Di sini Iya. ada Bisa cepat, bisa lambat. intermittent time-nya. Yes. Oke. Di bagian kanan ini untuk pengaturan lampunya standar. Untuk di bagian head unit ini masih bawaan ya, kemarin ya. Original 7 inch kalau nggak salah. Sini USB-nya, posisi USB ada di sini. Ada aux. Terus di bagian bawahnya ada tombol hazard dan juga untuk AC di kanan kirinya. Untuk tombol AC tadi udah dibahas ya, ini masih menggunakan puter. Terus di bawahnya kita bisa lihat di situ ada power outlet. Ini juga masih kosong.
Di sini ada penyimpanan kartu nih. Di bawahnya lagi ada kompartemen kecil juga. Bisa kita tutup dan kita buka. Mobil ini sudah menggunakan transmisi otomatis ya, Om Arya ya. Yes. Bahannya juga sudah halus. Ini untuk tombol OD-nya di sini. Yeah. Di sini ada OD. Di situ sudah ada P, R, N, D, 2 sama L. Oke. Lanjut di bagian handrem. Handrem ini masih menggunakan tuas. Sudah ada cup holder, ada 2. Dan ada kompartemen di belakang kecil bagasi. Ini cara nutupnya sudah elegan, jadi tinggal geser saja. Biasanya kan tarik ke atas seperti itu, tapi untuk yang sekarang sudah geser. Kita lihat di dalam ada apa aja. Oh, di dalam juga ada ini nih, power outlet, Om Arya. Yes, betul. Di bagian samping sini juga sudah ada tempat kecil nih. Tempat kecil bisa buat handphone, buat naruh kartu, ya tergantung kita mau meletakkannya untuk apa, tapi nggak terlalu besar, tapi cukup membantu sih. Ini posisinya ada di bagian kanan dan ada di bagian Kiri. sebelah kiri. Oke, untuk di bagian samping ada apa aja, Om Arya? Sama kayak di kanan ada speaker kecil juga. Ini masih ada lubang AC sedikit. Yang ini AC kirinya. Kemudian ini kurang lebih semua mirip ya ininya, apa namanya, teksturnya sama masih ya. wooden juga, warna crown ya, apa sih namanya nih, krem. Kemudian ada sedikit space di sini ya buat mungkin naruh barang. Iya. Oke. Kemudian kalau dibuka ya ini Bagasi ya. bagasi ininya. Ini ada handle tangan untuk yang di sebelah kiri. Udah retract ya. Iya, udah retract. Kemudian kalau belum saya buka sih, ini masih dari awal. Dan facial itu kaca ya. Iya, kaca. Ini harusnya ada kacanya. Oh iya, ada kaca itu. Oke, lampu tengah juga sudah ada. Lampu tengah ya. Untuk kaca spion belakang ini udah anti silau ya, Om Arya ya. Iya. Ini udah ada inlet mirror. Iya. Tapi untuk di bagian pengemudi kita bisa lihat tidak ada kaca. Untuk di bagian steering mobil ini kita bisa lihat agak keras juga nih, masih baru nih. Ini udah bisa diatur tinggi rendahnya, sudah menggunakan tilt. Oh, mobil ini juga sudah teleskopik. Ini udah dibawa jalan ke mana paling jauh, Pak Om Arya? Kemarin akhir tahun ya, sebelum akhir tahun benar. Saya bawa ke Semarang. Saya ke Semarang itu buat pertama kali jauhnya nih. Sisanya sih cuma dekat-dekat sini doang, ke kantor paling cuma 5 kilo. Jadi mobil ini harian ya sebenarnya ya. Mobil harian ya. Nah, terus pengalamannya gimana tuh jalan jauh itu? Kalau saya sih terus terang nyaman pakai ini karena bawa keluarga juga ya, karena agak besar ininya. Cukup nyaman, setir juga nggak, maksudnya experience-nya juga nggak terlalu merepotkan ya, jadi kita cukup enak lah bawa ininya, bawa tingkat kenyamanan tinggi lah. Kemarin itu full atau gimana tuh? Full, kemarin full, jadi berlima, jadi belakangnya penuh tapi Barang-barang juga ada ya? Iya, barang-barang, bagasinya cukup banyak, jadi ya bisa dibilang full lah. Jadi suspensinya untuk 5 orang itu masih masuk ya? Masih enak, karena mungkin masih baru, tapi memang so far sih enak. Jadi salah satu keunggulan suspensi enak. Suspensi Itunya setirnya ini gimana, Pak? Setirnya enak banget Pengemudiannya sih, ya kan sudah disesuaikan juga dengan ini saya kan ya, cuman dia udah komplit ya, ada iya, teleskopik juga ada ya. Betul, jadi enak sih, ininya juga pengaturannya enak. Untuk ini posisi duduk Bapak gimana tuh? Duduk, oke, saya sih sukanya memang agak ke belakang mundur ya, relax aja sih sebenarnya, nggak pengen coba kaku yang kayak gitu. Tapi nggak capek ya? Enggak sih, enak. Jadi sampai Semarang juga kita anteng-anteng aja ya? Anteng aja, kita juga bisa pakai cruise kan kalau di tol. Oh, cruise control. Jadi tinggal ya udah. Oh, kita berarti ini salah satu yang ini ya, yang
mobil yang tahun 2019 ini udah pasang ini ya? Semua yang Cruise ultimate control ya? sudah ada. Dari awal belum deh Pak kayaknya Pak. 2017 belum ada. Oh, belum ada ya. Facelift waktu itu pertama Iya, kalau nggak salah. Ini yang ini udah ada. Mm-mm. Jadi ya keunggulannya juga, jadi kita bisa santai, nggak perlu nginjek gas gitu ya. Kecepatan stabil bisa kita atur gitu. Karena kan di tol Pantura atau Cipularang sana tuh jauh itu agak panjang dan banyak kosong gitu. Jadi kita bisa santai, nggak perlu nginjek gas. Memang kita perlu waspada aja karena kan bisa ngantuk segala macam. Nah itu yang mesti diituin sih. Bener. Nah sekarang yang nggak suka Pak Arya ya apanya nih sekarang dalam berkendara mobil ini? Ini kan kalau nggak salah mobilnya memang penggerak rodanya roda depan. Jadi memang waktu di Semarang itu sempat kemarin kita ke gunung Candi Gedung Songo. Nah kebetulan memang ada pas lagi ada tanjakan lah, agak curam gitu. Kemarin sempat agak tersendat sedikit sih ininya proses naiknya. Jadi tapi masih bisa sih waktu itu. Percepatan konvensional masih. Masih konvensional. Nah jadi pada saat itu dia masih masih berasa juga ya di tanjakannya. Masih, walaupun kita sudah bawa ke yang L, terus gas sudah sampai habis, memang waktu itu sempat agak, karena kan kita full orangnya banyak. Oke. Dan memang momennya belum ngambil awalannya kurang kenceng, jadinya karena nggak lihat karena pas telat ngambil momen. Iya, telat ngambil momen. Tapi masih bisa memang. Saya nggak nyalain itu lah. Memang mesinnya menurut saya harusnya dengan bodi segede ini, senyaman ini, tanggung sih menurut saya. Ya. Harusnya mesinnya naikin dikit lah. Naikin dikit. Nah, memang. Dikit aja sudah cukup lah menurut saya. Tapi di luar itu, experience saya sih enak banget sih. Apalagi buat harian doang, waduh, udah Iya. lebih dari cukup kali Pak ya. Ya buat harian, terus buat yang keluar kota juga lumayan enak sih. Jadi hanya dia sedikit kita khawatir kalau ditanjakan aja ya dengan muatan penuh ya. Betul, itu tidak di ini sih, memang pernah ngalamin. Gimana Om Arya tentang menggunakan mobil ini? Iya secara keseluruhan sih enak banget sih. Enak banget ya. Enak banget. Pengalaman dari owner mobil ini emang enak banget. Terima kasih. Salam sehat.